Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin para eh, Pak Ustadz dan para jamaah sekalian, Pak Basuki dan teman sekalian di Badan Sabit Merah Indonesia. Pada malam hari ini saya bergabung lagi, alhamdulillah ya, dalam kajian Zikes Serbuan dengan pemateri yaitu Ustadz Ulistopa M. Ali, ya, LC, Diploma AM. Barakallahu fiik, Ustadz, baru Anda bergabung ya, bertemu dengan Ustadz. Malam hari ini kita akan mengadakan kajian dengan tema yaitu mulianya perbuatan dalam niat dalam setiap perbuatannya. Tafadhol Ustaz, untuk waktu dan ruang kami persilahkan. Barakallah. Pak Ustaz Olis Tofa, apa sudah bergabung? Sudah hadir, Dak. Alhamdulillah. Ya, Suara jelas, saya suara jelas. jelas jelas Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ma- Kita mulai sekarang. Ya Ustaz, wakat tafadhol Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا وجسما صحيحا سليما ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Dr. Basuki Mata'allah fi kulli hayatihi. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali para pengurus Diskes PSNI yang sama-sama kita hormati, keluarga besar PSNI yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para tokoh, para dinispo, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa taklim saya. Alhamdulillah di malam yang ketiga bulan Sya'ban ini
Allah menghimpun kita dalam niat kebaikan yang banyak. Ya. Alhamdulillah, di bulan yang baik ini, menjelang bulan suci Ramadan, ya, kita dihimpun Allah Subhanahu wa taala untuk niat yang banyak, niat yang semuanya berdimensi ibadah. Ya. Malam ini bisa kita niatkan agar kita memperoleh kunci surga, dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mukadimah tadi saya bacakan pesan Rasulullah, ya. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, ya. Termasuk kita Zoom, ya, itu juga menempuh suatu jalan, ya. Kita dapat linknya, kita hadir, kita siarkan, kita mengajak orang untuk menghadiri kajian rebuan. Nah, itu bagian dari melangkah, ya, untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Garansi dari Rasulullah adalah Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah malam ini jadi wasilah kita memegang kunci surga, ya, dengan hadir majelis ilmu. Makanya kita niatkan dalam majelis ilmu ini kita dimudahkan masuk surga Allah SWT. Bisa juga kita niatkan mencari ilmu malam ini, itu kita niatkan seperti berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Siapa yang keluar rumah mencari ilmu, ya. Mungkin kita tidak keluar rumah, ya. Kita Zoom-nya mungkin ada yang di kantor, gitu, ya. Ada yang di rumah, mungkin juga ada yang perjalanan, gitu kan. Itu dinilai Allah SWT fi sabilillah hatta yarji'a. Ya, kita ini dinilai seperti orang berjuang, berjihad di jalan Allah SWT sampai kita pulang. Alhamdulillah, kita niatkan malam ini seperti ribat, ya, saudara-saudara kita yang ada di medan perang, ya, kita mendapatkan nilai seperti mereka yang berperang, ya, mendapatkan fisabilillah. Nah, bisa juga kita niatkan dalam rangka untuk menghilangkan stres, mendapatkan kedamaian, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita dilihat malaikat, agar nama kita disebut Allah di sekitar makhluknya yang mulia. Nah, itu juga keutamaan majelis ilmu. Termasuk di dalamnya adalah majelis ilmu secara daring malam. Kita niatkan, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah. Nih, kan kita seharian penat, ya, capek, ya, kerja di kantor, kalau NGO itu melayani umat, ya, jadi relawan di tempat bencana, mungkin kita capek, ya. Untuk rehat hati, pikiran, ya, jiwa, ya. Salah satunya apa? Rehatnya berkegiatan majelis ilmu, gitu, ya. Akan diturunkan sakinah, kedamaian di dada kita. Iya. Jadi kalau kita lagi banyak problem, stres, hadirlah majelis ilmu. Dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Itu rahmat yang ditunggu-tunggu ya. Semua malaikat nih mengitari kita, membersamai kita. Yang spesial adalah nama-nama kita nih. Di sini kan ada banyak nama nih. Ada Bang Abdillah, ada Bang Anjar, ya. Ada Mbak Desi, ada Dr. Sumiani, ya. Ini kan banyak nih, alhamdulillah pesertanya nih. Ini nama-nama ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggakan Allah di makhluk sekitarnya. Ya. Ya. Kita niatkan ya untuk mendapatkan tersebut. Kita juga bisa niatkan kalau ilmi itu silaturahim dan sebagainya. Rekan-rekan sekalian, kenapa ini saya sebut? Karena tema malam ini adalah mulianya niat dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita. Ya. Jadi satu perbuatan, satu tindakan, ya, satu amalan, niatnya bisa banyak, keutamaan dan kebaikannya bisa berlimpah, bisa beragam. Inilah indahnya agama kita, ya. Inilah keistimewaan agama kita. Kita bangga menjadi Muslim. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalau dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu tentang kedudukan niat atau syarafun nawaya, mulianya niat-niat dalam perbuatan tindakan amal. Nah, saya coba sekilas membahas hadis ini ya. Nanti silakan teman-teman untuk mendiskusikan. Rekan-rekan sekalian, hadisnya An Amiril Mukminin. Coba kita baca bersama atau kita ikuti bersama ya, agar kita mendapatkan berkat ya, membaca hadis Rasulullah SAW. Kita baca bersama-sama ya. An Amiril Mukminin. Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Umar ibn Khattab Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu Qala. qala Sami'tu. sami'tu Rasulullah. Rasulullah Yaqul. yaqul Innamal a'malu innamal a'malu binniyat binniyat wa innama innama likulli imri'in likulli imri'in ma nawa. ma nawa Faman faman kanat kanat hijratuhu hijratuhu ilallahi ilallahi wa rasulihi wa rasulihi fa hijratuhu wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. ilallahi wa rasulihi Waman waman kanat kanat hijratuhu hijratuhu lidunya dunya yusibuha musibuha awim ra'atin awi imra'atin yankihuha yankihuha fa hijratuhu wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. ila ma hajaru ilaihi. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kita membaca hadis
itu disebutkan muttafaqun alaih, itu artinya jalur sanadnya atau perawinya dan matannya atau isinya itu baik dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu sama. Jadi ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sanadnya, perawinya itu satu, ya, antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim jalurnya satu. Matannya, isinya itu sama persis nasnya, nggak ada perbedaan. Itu namanya muttafaqun alaih. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh redaksinya rawahu Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, kalau disebutkan rawahu Al-Bukhari wal Muslim, itu berarti salah satunya riwayatnya ada yang beda atau redaksi matanya itu ada yang beda. Nah, hadis tentang niat ini baik jalur riwayatnya ataupun nasnya, ya, matannya itu satu sama, ya. Versi Imam Al-Bukhari dan versi Imam Muslim itu satu. Nah, ini singkat tentang ilmu hadis, ya. Diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, yaitu Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda. Alhamdulillah kita baca tadi ya satu-satu, jazakumullah khairan katsiran. Nah, kita juga bukan hanya mustami' ya, pendengar, tapi kita interaktif, baca satu lafaz ya, satu kata, ini luar biasa. Kita mendapatkan keutamaannya ya. Nah, saya terjemahkan. Innamal a'malu binniyat. Innama ini adawatul hasr, yaitu pengkhususan. Hanya saja kalau terjemahan Indonesia. Ya, pengkhususan. Di luar ini itu tidak masuk ibaratnya. Innamal a'malu, hanya saja amal-amal itu niat, ya, dengan niat. Jadi Rasulullah menggandengkan aktivitas, amal perbuatan, amal ibadah harus disertai dengan niat. Jadi perlu digarisbawahi ya, ihdharun niyah, menghadirkan niat dalam setiap tindakan perbuatan. Kalau tanpa niat, nanti kita akan baca pendapat para ulama fikih. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap seseorang manawa akan mendapatkan apa yang diniatkan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi di awal saya sudah menyebutkan niat kita hadir Zoom malam ini. Ada banyak sekali ya. Itu sebagian saja. Ya, mari kita perbaiki niat kita. Ya. Ihdharun niyah, menghadirkan niat, dan tajdidun niyah, memperbarui niat. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ustaz, gimana kalau kita nggak niat? Hanya ngikut aja. Yang kalau kita hanya ikut aja, mungkin yang dapat pahala itu malah yang ngajak kita, gitu ya. Atau kita hadir, ya, mendapatkan pahala mencari ilmu. Gitu. Nah, pentingnya kita niat. Di sini disebutkan bin niat, jamak bentuknya adalah plural ya. Jadi niatnya bisa banyak, bisa beragam. Jadi perbuatan, amal disertai niat. Apa? Karena kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Nah, kemudian Rasulullah memberikan contoh. Contoh amal yang disertai dengan niat. Contohnya dalam konteks ini adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu, maka
siapa yang hijrahnya, ya, amalnya berupa hijrah, ilallahi wa rasulihi, diniatkan hanya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia dinilai hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala niat karena Allah dan Rasulnya. Karena ikhlas menjalankan perintah Allah, karena ikhlas mengikuti Rasulullah. Ya. Hijrahnya akan mendapatkan pahala seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah membuat perumpamaan amal ini dengan amal hijrah. Yang amal hijrah itu amal yang sangat berat. Ini kita bisa mengambil pelajaran dari sini, analogi atau perumpamaan amal itu dengan amal yang berat, ya. Amal yang hebat, yang besar, gitu ya. Artinya apa? Perbuatan berat besar kalau nggak disertai niat sia-sia, sayang sekali, gitu ya. Gitu. Hijrah itu kan perintah yang berat, ya, meninggalkan kata benda, meninggalkan keluarga, gitu ya. Perjalanannya, bayangkan hijrah yang pertama itu ke Habasyah, ke Ethiopia, ya. Itu dari benua Asia ke Afrika, ya. Hijrah yang berikutnya kan ke Yathrib, ke Madinah, ya. Itu juga berat, gitu ya. Di tempat yang dituju itu juga belum ada kejelasan. Nah, ibadah atau perintah yang berat, kalau niatnya nggak benar, itu sia-sia saya. Nah, berikutnya Rasulullah menyebutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya itu niatnya karena materi, karena dunia, yusibua yang ingin didapatkannya, awil mur'atin yantihuwa, atau hijrahnya itu karena ingin mempersunting, ya, mengambil istri seseorang, ya, perempuan, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya dia itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari hijrah tersebut. Ila ma hajar ilaih. Nah, ini hadisnya, ya. Ulama menyebutkan Imam Ahmad menyebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat ini hadis yaduru alaihi Islam, pokok dari ajaran Islam. Jadi hadis yang membimbing kita untuk meluruskan niat ini itu pokok dari ajaran Islam. Artinya ini hadis yang sangat utama, ya. Sedangkan Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullah menyebutkan bahwa seyogyanya setiap orang yang ingin menulis kitab mengawali penulisannya dengan hadis ini, yaitu untuk mengingatkan niat orang yang mencari ilmu. Nah, ini pendapat para ulama tentang hadis ini. Nah, rekan-rekan sekalian, yang berikutnya adalah nilai, ya, yang bisa kita ambil dari hadis, nilai-nilai, ya, yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang dari hadis yang singkat itu apa yang bisa kita ambil inspirasi ataupun nilainya? Yang pertama adalah
qimatul ikhlasi lillahil wahidil ahad, yaitu nilai ikhlas dalam perbuatan, tindakan, amal kita lillahil wahidil ahad, yaitu untuk Allah yang esa, yang satu. Ini yang pertama. Jadi niatkan segala aktivitas kita, aktivitas ibadah kita, ibadah ritual, mahdhah yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah sosial, ibadah muamalah. Ya, itu niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendapatkan banyak hal nanti kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu-d-din hunafa. Surat Al-Bayyinah itu ya. Mereka hamba-hamba Allah, umat Islam tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah ritual ataupun ibadah sosial, mukhlisin, yaitu tulus ikhlas lahudin dalam pengamalan agama, hunafa, yaitu lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya di hari kiamat nanti, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyentuhkan apapun, dan tidak menyebutkan Allah dengan apapun. Dalam beramal soleh itu semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai yang pertama ya. Kita sertakan niat yang mulia ini. Yang kedua, qimatu rabbin niyati bil amal wa bila fasil wala ta'khir. Nilai ya, mengaitkan antara niat dengan amal secara langsung. Niat. Jadi dalam bekerja, beramal, bertindak itu sertakan niat langsung. Nah, ini untuk teman-teman relawan PSMI ini misalkan, baik yang kemarin mewakili delegasi ke Gaza Palestina atau ke Sumatera ya. Coba dicatat di chat ya, ditulis di chat. Niatnya apa gitu ya. Kalau tadi kita hadir Zoom, niatnya bisa banyak banget ya, dan itu semuanya baik gitu ya. Nah, teman-teman coba ditulis di chat gitu ya. Yang kemarin atau yang belum lah, yang nanti gitu ya, melaksanakan misi kemanusiaan, itu niatnya apa? Gitu ya. Coba di chat. Halo, suara saya bergema ya, jauh ya? Ya, Iya. kalau pakai HP terdengar tapi sedikit bergema. Terdengar bagus ya? Kalau di HP saya terdengar jelas. Oh ya, alhamdulillah. Nih, teman-teman nih, itu tadi untuk relawan PSMI ya. Untuk kita profesional pekerja nih, coba dicatat, di chat ya, ditulis. Niat bekerja itu untuk apa? Gitu ya.
bisa niatnya lebih dari satu. Coba semuanya interaktif ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kita nih. Iya, jadi apa namanya? Tadi kita sebutkan ya niat relawan GSM. Atau kita nih keseharian ini kan kerja nih. Kita ada yang kerja ya di kantor, ada yang kerja di Jakarta Islamic Hospital, Klinik Al Fauzan atau di tempat yang lain. Niat kerja kita apa? Masya Allah, terima kasih nih Pak Dokter Syarfini. Niat berbuat kebaikan, gitu. Yang pertama berbuat kebaikan, mendapatkan pahala dalam misi kemanusiaan. Coba yang lain yang bekerja, gitu ya. Masya Allah. Ini niat beribadah dan memberikan nafkah keluarga. Pak Heri ya, terima kasih. Pertanyaannya, bolehkah niat untuk mendapatkan gaji? Bolehkah niat untuk berkarir gitu ya? Nah itu mendapatkan gaji, berkarir itu kan dunia ya. Itu kira-kira merusak amal kerja kita nggak? Nah, rekan-rekan sekalian, kalau berdasarkan hadis tadi ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yasibuha imratin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya ya karena dunia yang ingin didapatkannya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Kata Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah dia sesuai dengan yang dia niatkan. Rasulullah tidak mengatakan hijrahnya haram, tidak, gitu ya. Rasulullah tidak mengatakan hijrahnya batil, rusak, enggak. Gitu ya. Rasulullah tidak mengatakan hijrahnya dolal, sesat, enggak, gitu ya. Menarik ini, Bapak Ibu sekalian. Artinya, ya, orang yang hijrah karena dunia itu tidak merusak ibadah hijrah. Akan tetap dihitung oleh Allah. Akan mendapatkan materi, akan mendapatkan kekayaan. Kenapa? Karena ini juga tergantung niat. Ketika dia mendapatkan materi, kekayaan dari hijrah ini, kekayaannya materinya untuk apa? Kalau diniatkan untuk apa? Nafkah keluarga, gitu ya. Bagus itu, berpahala lagi. Gitu ya. Kalau diniatkan untuk menjadi orang kaya raya dan nanti bisa membiayai proyek-proyek dakwah, perjuangan, ya bagus gitu. Nah itu. Atau apa yang contohnya hijrah tadi, karena perempuan yang ingin dinikahinya, ini juga tergantung gitu ya. Dia ingin menikahi perempuan untuk apa? Kalau untuk menjalankan sunnah Nabi, ya bagus gitu. Kalau untuk menjaga kehormatan, nah itu perintah agama gitu. Nah ini pemahaman kita ya. Jadi kita bisa niatkan untuk dunia, untuk materi. Ya. Setelah tentu tadi yang pertama kita niatkan lillahi ta'ala. Ini yang kedua ya. Kita sertakan niat bersamaan dengan amal. Niatnya bisa banyak banget. Yang ketiga, nilai yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah
qimatu tahdid wa tajdidin niyah. Nah ini inspirasi atau nilai tahdid, spesifikasi niat, wa tajdidin niyah, dan memperbarui niat bisyaklin mustamir, dengan berkesinambungan gitu ya. Jadi perlu kita sebutkan niat kita gitu ya. Tahdid itu menyebut secara spesifik niat kita. Misalkan nih, menjadi relawan BSM, ditugaskan ke medan perang, ke misi kemanusiaan di Sumatera. Itu niatnya bisa banyak banget gitu ya. Kalau misalkan kita ini ya ternyata asli dari Sumatera, ya bisa niatkan pulang kampung gitu kan, ketemu sanak famili, keluarga gitu. Bagus gitu. Kalau kita niatkan misi kemanusiaan ke Sumatera itu adalah tugas dari kantor dan kita laksanakan dengan profesional, bagus. Yang tentu biasanya adalah niat untuk membantu saudara kita, kurban di sana. Jadi niatnya bisa banyak banget. Bisa nggak diniatkan jalan-jalan? Ya bisa aja. Ya kan? Ada dalam proses itu kan bisa kita menikmati dalam perjalanan gitu ya. Baik lewat jalur darat, laut atau udara gitu ya. Famshu fi manakibiha gitu ya. Dalam surat Al-Mulk itu kan Allah itu menjadikan bumi ini kan ditundukkan untuk kita. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di atasnya. Ya. Famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizqi. Ini ayat tentang traveling dan ayat tentang kuliner. Bisa juga saat-saat kita menjalankan misi kemanusiaan, kita sekaligus niatkan itu. Atau ini ya, coba yang lain lagi, menulis ya. Niat kerja itu apa? Niat kerja teman-teman. Nafkah keluarga tadi udah betul ya. Agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dalam hadis sahih, dalam hadis yang meskipun dhaif ya, ini termasuk fadilatul amal, man amsa kalan amila biyadaihi amsa maghfuran lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini malam ini nih, kita ini capek karena seharian itu bekerja. Maka malam ini kita diampuni oleh Allah SWT. Jadi bisa kita niatkan bekerja itu untuk mendapatkan ampunan Allah SWT. Kalau mendapat menafkahi keluarga, nah itu perintah agama, bekerja untuk menafkahi keluarga. Itu perintah agama atau tanggung jawab kepala rumah tangga menafkahi keluarga. Ya, perintah agama. Ya. Sebagaimana Rasulullah itu juga orang yang terbaik terhadap keluarganya, menafkahi keluarganya. Kita pun demikian. Niatkan keluar rumah, bekerja itu untuk menafkahi keluarga. Niatnya untuk mendapat penghasilan halal. Nah, itu anjuran agama, mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Niatnya untuk menjadi kaya raya, boleh. Nah, ini tahdid ya. Tahdid wa tajdidun niyah. Spesifikasi niat dan memperbarui niat ya, sepanjang amal dan pekerjaan kita.
Nah, nilai yang keempat ya, sebelum nanti kita diskusi ya, qimatut tawarru' an tadakhul fi nawayan nas. Nah, kita ini menghindari untuk mengorek-ngorek niat manusia. Jangan memvonis niat manusia. Wa tarkil hukmi 'alaiha. Kita meninggalkan menghakimi orang. Ya, karena niat itu tempatnya di hati. Kita nggak tahu gitu ya. Ya, ada orang yang rajin bekerja, lembur gitu ya. Jangan jangan kita berburuk sangka kepadanya. Atau jangan iri dengannya. Nah, yang terakhir, yang kelima, nilai dari atau inspirasi dari hadis ini adalah qimatul hajri wa tarki likulli munkarin wa haram, yaitu nilai pentingnya kita meninggalkan semua yang mungkar dan semua yang haram, atau kita hijrah untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nilainya. Yang berikutnya ini al-fawaid al-fiqhiyah. Dari hadis tadi itu ada faedah-faedah fikih. Faedah-faedah fikih apa? Yang pertama, irtibatul amali bin niyah min haitsul qabul aw rad, yaitu keterkaitan antara amal perbuatan dengan niat. Amal perbuatan itu bisa diterima atau ditolak, itu tergantung niat. Nah, ini secara fikih seperti itu. Jadi secara fikih sertakan niat dalam setiap aktivitas. Karena niat itu bisa merubah sesuatu yang adat menjadi ibadah. Bahkan yang kesannya ibadah bisa menjadi kebiasaan biasa, itu tergantung niat. Contohnya apa Pak Ustadz? Puasa, gitu kan. Ternyata non-muslim kan ada yang berpuasa. Ini dokter pasti tahu ya, ada yang sebelum sebelum operasi ya, sebelum tindakan kan biasanya ada disuruh puasa gitu ya. Nah, itu tentu puasa untuk operasi tindakan dengan puasa yang sebelum subuh sampai maghrib kan tentu beda. Meskipun istilahnya sama-sama puasa. Itu tergantung niat gitu. Ini besok hari Kamis ya, kita niat saum Sya'ban gitu ya. Kita bisa niat hari Kamis, kita bisa niat Sya'ban. Kenapa? Kenapa niat Sya'ban? Karena Rasulullah itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi besok kalau puasa jangan hanya puasa niat Kamis saja. Pertama niatkan puasa Kamis. Yang kedua puasa niatkan mengikuti Rasulullah. Orang yang Rasulullah itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Hampir-hampir jumlahnya itu menyamai bulan Ramadan. Artinya Rasulullah itu tidak puasanya di bulan Sya'ban ini hampir full, kecuali beberapa hari saja. Niatkan untuk itu. Pak Ustadz, gimana kalau niatnya untuk kesehatan? Ya boleh. Jadi niat puasa Kamis, niat puasa Sya'ban, niat untuk sehat, gitu ya. Boleh. Niatnya boleh. Nah, secara fikih yang kedua, lil hijrati ahkam muta'addidah. Hijrah itu hukumnya banyak.
faqad takunu wajibah. Hijrah itu bisa wajib, gitu ya. Nah, contohnya apa hijrah wajib? Untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan nyawa. Kalau nggak hijrah, kita nih bisa kena dampak kristenisasi, atau kita kembali ke agama nenek moyang. Atau kalau nggak kita hijrah, nyawa taruhannya. Itu wajib gitu. Atau hijrah itu juga bisa berhukumnya mendubah, yaitu sunnah. Gitu. Nah ini levelnya di bawah wajib. Atau hijrah itu bisa hukumnya mubah. Boleh gitu ya. Atau makruh. Atau bahkan muharramah. Atau muharramah. Wadzalika bihasbi ghayati tilkal hijrah. 5 hukum hijrah itu tergantung niatnya, gitu. Tergantung niatnya. Artinya rekan-rekan sekalian, satu perbuatan niatnya itu bisa beragam, ya, bisa 5. Nanti bisa kita analogikan dengan profesi kita, aktivitas kita keduniaan. Nah, yang terakhir ya, ini terakhir sekali, aplikasi kekinian. Yaitu apa? Pastikan semenjak kita bangun tidur, gitu ya, hadirkan niat-niat kebaikan, gitu ya. Hadirkan niat-niat kebaikan, niatnya yang banyak. Gitu. Itu semenjak kita tidur, gitu ya. Pastikan ketika kita berangkat untuk bekerja, ya, untuk studi, gitu ya, itu juga niat. Gitu ya. Nah, niatnya bisa banyak. Sertakan itu semuanya. Makanya niatnya itu nanti bisa di list ya, apa saja kegunaan niat tersebut. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ini prolog ya, sudah hampir jam 9. Bisa yang bebas tema ini, mungkin saya cukupkan sebagai pengantar ya, Dokter Sarbini ya. Ini persiapan malam ini memang baru tadi siang ya saya dikontak Bang Dimas ya. Alhamdulillah ya, memang nomor WA kita itu baru ganti, jadi mungkin komunikasi selama ini terputus ya. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi malam ini. Nah, ini juga sekaligus memperbarui niat kita untuk silaturahim. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan kalau ada yang Dr. Basuki dan kita mau menambahkan, rekan-rekan sekalian mau bertanya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang diberikannya mengenai perbuatan yang kita lakukan berdasarkan niat yang diniatkan oleh kita itu. Kalau dari hadis Rasulullah bahwa amalan yang terima itu ada 2 syarat. Yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul gitu ya. Baik, mari silakan bagi yang berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Silakan. Ini Ustaz, kalau kita sebagai relawan ya, ketika kita menjadi relawan, baik itu ke luar negeri maupun ke daerah di Indonesia ya, seperti Sumatera gitu ya. Ini apakah di zaman Rasulullah dulu apa yang di contoh Rasulullah yang bisa kita ikuti gitu, seperti halnya kita menjadi relawan gitu Ustaz. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya terkait dengan profesi kita.
berkecimpung di DSMI ya, saya pikiran jazakumullah khairan, luar biasa. Nah, sebenarnya perjuangan dalam konteks Rasulullah dengan konteks sekarang ada kesamaan juga ada perbedaan. Ada kesamaan dalam memperjuangkan agama Allah, dalam melayani umat manusia. Dalam perbedaannya dalam konteks Rasulullah kan banyak ya relawan itu untuk berperang ya, untuk ke medan perang ya, memang ya. Waktu itu kan memang istilahnya bukan ikatan dinas ya, bukan sebagai TNI misalkan Tentara Nasional Indonesia, gitu. Kan istilah-istilah itu kan belakangan, tetapi itu semuanya adalah relawan, pejuang, gitu. Yang dalam konteks berjuang di kalimatillah melawan musuh, ya itu diniatkan karena Allah SWT. Tadi yang pertama, yang lillah al-wahidil ahad, diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, soal ternyata di perjalanan dia dalam perjuangan itu, dalam perjalanan itu mendapatkan golimah yang banyak, ya jangan ditolak golimah itu. Gitu. Ada sahabat yang diutus Rasulullah menjadi panglima. Terus Rasulullah menasihati ya, sahabat tersebut. Nah, sahabat tersebut berkomentar, saya berjuang menjadi panglima itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin ghanimah, tidak ingin harta rampasan perang. Nah, ternyata Rasulullah meluruskan itu. Kalau nggak salah ini sahabat Khalid. Ya Khalid, ni'mal mal soleh wir mar'is soleh. Sebaik-baik harta itu harta di tangan orang-orang yang soleh. Artinya berperang, gitu ya. Terus nanti mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, berlimpah. Itu tidak membatalkan atau merusak niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak kontradiktif gitu ya, niat karena Allah dan mendapatkan imbalan di dunia. Jadi rekan-rekan sekalian, salah satu sumber ekonomi, sumber kekayaan atau sumber cepat kaya itu ghanimah, harta rampasan perang. Dalam perang Badar ya, itu harta rampasan umat Islam itu banyak yang kaya mendadak ya, sahabat itu. Jadi kerelawanan ya di DSF ataupun di lembaga itu kita niatkan untuk karena Allah, untuk pengabdian, untuk kemanusiaan, misi kemanusiaan. Nah itu Dr. Sarbini ya, semoga bisa menjawab ya kerelawanan. Jadi kita didorong untuk semangat dalam konteks kerelawanan sekarang ya, karena kondisi kita damai, ya, relawan itu ya bisa di tempat bencana, gitu. Atau tidak harus di tempat bencana ya. Kita jiwa kerelawanan patriotisme itu melekat ya hadis sahih
siapa yang meringankan beban orang yang beriman, maka Allah SWT akan meringankan beban di hari kiamat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Ini kan hadis tentang kerelawanan. Ini ajaran agama kita agar kita semangat menjadi relawan. Jadi ringan untuk membantu. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau ada yang menambahkan? Silakan Prof atau Dokter Prita menambahkan. Alhamdulillah pesertanya ada 21 ya? Ya, 21 Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Dan saya baru pertama kali ya ketemu dengan Ustadz nih malam hari ini. Masya Allah. Kajian. Ya. Biasanya ketemu dengan Itang Rusmana atau dengan yang Sirah Nabawiyah. Ustadz siapa lupa. Pertama kali. Happy Andi Basomi ya. Sering mengikuti kajian. Alhamdulillah. Itu yang dengerin ada dari Aceh Tamiang tuh, Dr. Ferry. Relawan di Aceh Tamiang tuh. Ada yang dari yang posisi di Aceh Tamiang sekarang? Itu Dr. Ferry tuh. Kedengaran nggak suaranya tuh? Silakan. Assalamualaikum, Prof, Ustadz, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dr. Ferry di sana? Alhamdulillah, Prof. Sampai malam ini semua berjalan lancar. Kegiatan di Pusko lancar. Belum ada hal yang menonjol. Tapi insya Allah nanti akan semakin lebih baik ke depannya, Prof. Mohon doanya Pak Ustadz juga supaya kami yang di sini bisa tetap kuat, sehat dalam mengemban amanah sebagai relawan. Jadi jaga niatnya. Jadi sunatan. Terus terang kita ngiri. Ini positif 3, Prof. 3 orang ini sudah positif, 2 itu adik kakak, yang 1 orang lain. Nah, yang di masjid kemarin ini belum nembusi, tapi kan tadi pagi kan sudah insya Allah bilang ke kami, iya. Jadi mungkin kalau jadi mungkin 5 nanti insya Allah, Prof. Alhamdulillah. Sunatan ya? Insya Allah, Prof. Habis Jumatan jadwalnya. Sunatan, Masya Allah. Dokter Ferry dari mana? Dari Surabaya ya, Dok? Dari Mojokerto, Jombang, Pak. Mojokerto. Mojokerto. Ya. Waduh, udah 2 kali berangkat ya, Dok, sana, Dok. Alhamdulillah, ya. Yang pertama di PD Jaya. Sama Prof, Kirim sama Prof ya, Prof. Naik gunung, Prof. Lumayan. Harus menjaga niat tuh. Insya Allah, Prof. Insya Allah. Prof Basuki, ya. Dr. Ferry, ini kita iri dengan relawan-relawan yang dipilih Allah. Kita hanya lihat di sosial media, di berita gitu ya. Kita belum bisa ke sana. Tentu yang hadir di sana akan mendapatkan banyak pelajaran, ibrah, hikmah, inspirasi ya, dari kejadian yang luar biasa tersebut. Akan menambahkan kekuatan iman ya. Iman kita semakin yakin gitu ya. Kalau kita lihat di sosial media tuh mungkin ya berbeda ya kalau kita terjun di lokasi. Pasti sangat berbeda. Saya pasti berbeda. 2005 awal ya. Itu saya menjadi relawan ya ketika tsunami Aceh itu kan kejadiannya Desember 2004. Itu 2 pekan kita di sana melihat bekas-bekas kekuasaan Allah dalam
musibah itu luar biasa. Terus bagaimana sesama anak bangsa, sama ya, rakyat, masyarakat itu membahu eh, menghilangkan kesedihan, ya, membantu, ya, tanpa pamrih, gitu ya, senang, gitu ya, senang. Ada apa? Eh, diverbalkan rasa senang membantu. Gitu. Nah itu luar biasa. Makanya niat ke Sumatera itu bisa banyak banget gitu. Ini kan babnya niat nih. Bisa pertama gitu ya. Idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada saudara kita. Itu amal terbaik gitu. Mungkin saudara kita di Sumatera itu yang dibutuhkan tuh kehadiran. Nah, gitu ya. Kehadiran pemerintah, kehadiran relawan, kehadiran saudara-saudara mereka di luar Sumatera hadir situ. Tidak merasa di apa? Di Tinggalkan. bencana nasional kan gitu. Nah, kehadiran sendiri itu akan menghibur kemarin. Lebih lagi memang serius gitu ya untuk recovery gitu ya. Tadi yang hadis panjang gitu ya, man nafasa kurbatan, man nafasa an mu'minin kurbatan min korbi dunya nafasallahu yaumal qiyamah. Itu redaksinya gitu. Siapa yang melonggarkan, yang melapangkan kesusahan orang yang beriman, maka Allah akan melapangkan kesusahan dia di hari akhirat. Kurbatan min kurabil akhirat. Itu bahasanya nafasa. Yang kedua, man yassara an mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi ya kalau konteks saudara kita Sumatera itu niatnya jadi banyak gitu ya. Niatnya jadi banyak. Allah alam. Luar biasa nih TSMI. Jazakumullah khairan ya pahlawan ya yang apa namanya terkenal ya, bukan tanpa tanda jasa ya yang terkenal. Makanya, nah gini juga aksi-aksi sosial kemanusiaan kita di lapangan itu perlu diekspos gitu. Jangan salah, saya pengennya ikhlas gitu kan, nggak perlu dipromosikan, nggak perlu di habis di sosial media, nanti takut viral, nanti takut apa terkenal, jangan gitu. Nggak ada apa pertentangan antara niat ikhlas di dada, di hati, dengan publikasi aksi kemanusiaan kita. Apalagi dalam konteks kita nih pelaporan pertanggungjawaban kepada donatur gitu. Nah, niat kita publikasi, niat kita live ya saat aksi kemanusiaan, niatkan itu adalah syiar. Ini kita hadir loh, gitu. Ini kita membantu saudara loh, gitu ya. Gitu. Makanya kita yang belum pernah ke tempat kejadian itu iri ya dengan relawan manusia yang dipilih Allah untuk terjadi. Allah alam. Mungkin ada yang lain ya. Dr. Basuki, Dr. Berita, moga. Baik, sepertinya sudah tidak ada Ustadz ya. Nah, jam sudah mulai. Jam 9 lewat. Mohon doa saja Ustadz. Ya, Ustadz, ya. Gimana, Bu Dokter? Mohon didoakan saja untuk para relawan-relawan Ustadz. Masya Allah. Iya, iya, iya. Insya Allah. Ini memang kalau kita lihat ya di sosial media, ini udah pekan berapa ya?
Udah 2 bulan. Setelah 2 bulan. Kedua bulan. Nanti tanggal 26 2 bulan. 2 bulan kurang 4 26. hari. 26 November. Masya Allah, ya. Jadi, kejadian. Ini kan kalau saya lihat ya di sosial media udah hampir 2 bulan kondisinya masih ya butuh recovery yang apa eh, lebih besar lagi gitu ya. Apalagi ini menjelang puasa ini memang luar biasa ya. Apa namanya? Memang tuntutan, bukan tuntutan ya. Eh, apa kebutuhan recovery itu harusnya dipercepat gitu ya. Ini terlagi ya nggak sampai 1 bulan kan puasanya. Ya, tentu kita berharap saudara-saudara kita yang muslim di sana memasuki puasa itu gembira gitu ya. Kan kita lihat ya tempat ibadah mereka hancur ya. Beberapa pekan mereka tidak sholat Jumat gitu ya. Pakaian mereka yang dipakai untuk ibadah juga hancur. Al-Quran juga kita lihat ya semuanya pada hancur. Jadi memang kayaknya perlu ada gerakan bersama lagi yang masif untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk segera membantu ya saudara kita ya. Terutama memasuki Ramadan ini ya, memasuki Ramadan ini. Insya Allah ya Allah berikan kekuatan lahir dan batin ya untuk saudara-saudara kita relawan ya sama dari BSMI ini Insya Allah. Amin ya Allah. Ada yang update lagi ya dari di daerah? Baik, Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Masya Allah. Baik. Iya, iya. Atau kapan kita ke Sumatera nih, Profesor Basuki? Baru pulang kemarin udah 3 kali. Masya Allah. Gantiin sama Dr. Ferry itu. Habis pulang, 3 Dr. kali Ferry ya. yang gantiin. Masya Allah. Jadi luar biasa ya, udah 3 kali. Luar biasa ya. Dulu waktu 2004, 2005, ya saya waktu itu masih mahasiswa ya. Jadi masih daftar, masih diangkut lah menjadi relawan. Sekarang nih udah kepala 50 nih dokter. Yang diutus ke sana kan yang punya skill ya. Yang punya skill. yang tenaganya masih kuat ya. Yang untuk membersihkan ya. Bersihkan lumpur kan luar biasa ya. Ya tenaga ya. Awal-awal kan memang yang dibutuhkan memang tenaga ya. Tenaga. Masya Allah. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Marilah kita akhiri dan kita coba doakan semoga para relawan di sana sehat selalu ya dan bisa lebih cepat pulih ya, terutama dari bantuan-bantuan para relawan maupun dalam maupun luar negeri dan para dari pemerintah juga. Marilah kita akhiri kajian malam hari ini dengan baca kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Dr. Sarbini. Ya, baik, Prof. Ya.